calon Wakil Bupati Sumba Timur periode 2024-2029, Ketua Partai Pengusung BUMN, ada Hanura, ada PAN, ada Umat, PKS, ada Garuda, dan P3. Anggota DPRD, Mbak Haris, Mbak Wendal, Angkosan, dan tentu Ketua DPR sendiri, Mbak Aldi. Ketua tim Lewaraya, Berihi, beserta para asistennya yang selalu hakiki mana laku lagi dia ya aku mati mantan 3. Tim kerja kecamatan, desa, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh adat, para milenial, bahkan ang buhang bunaba na tomatun jarangan ng tanang ulua batong ulihi mamamir patutu baka mandapu la malingyan malango pa na malango wangko kanadu jakiye una iya may una na rehinjar na kulang mo na pagkadagan na rin ko kuna tapi panah mawanda ikaway lang yung kunam itu ada mama ambo ali jam ambo pa ada mama kay malango pa na malango ikut sini mama ninya na region katibuhang manakuna hamtu na binidana apa ka binyuma hamtu na kay kangyaw na mo do na panatakan kay hamtu na ang kira mapadoko muna ay na ludak una namun jaw na hamtu na kalibi na ipaket si hati KPFR wamdu no naho ninda kala hanggajaran na uraahan ninda ka una hamtu na lataluaran binunjara lapangga binutaw. Ang buhang mulawan tamatun jarangan ng tanong mulno matulih. Sa sebenarnya aku wingir una hamtuna kuatak paray una na wingir loko mananga una. Sa Timurian ada 22 kecamatan, 140 desa, 16 kelurahan. Himbong punya nakajogan ng wing naluko ng kurang. Saya berkampanye dari satu panggung ke panggung lain, dari desa ke desa, dari kampung ke kampung, dari kecamatan ke kecamatan. Saya mencari di manakah sesungguhnya ada dukungan. Tetapi saya mau sampaikan di sini, jauh la Lewaraya, dagia na pakuhimbo ya na kanjongan ng ring na luko ng tudang bakibo. Dia magiging hiwag kay tulo ang laban bada panimanya pakaluwakan manapuna hamtun na biyadar pinagira di kaway. Butukong ya ketua tim dari tim sebelah tahun 2020 dan 2020 juga pengeludu paket sehati kalah pada waktu lalu ruku na hamulima na umutukong bangun maka 2020 tapi 2024 na uko po na umutukong na benungan po na ya. Bapak Ibu saudara sekalian, kenapa saya sampai ke demikian? Karena sesungguhnya saya pahami, saya mengerti. Kaliwangku juga, saya sangat memahami ketika saya sampai pada titik ini. Dari mana saya datang, kemana saya akan pergi. Bapak Ibu tahu bahwa mulai 2005, saya mencalonkan diri menjadi wakil bupati. 2010 maju bersama Magana. 2015 mau maju lagi sebenarnya tidak jadi karena ada wakil juga. Tapi 2020 saya tidak mau lagi jadi wakil, saya mau maju nomor 1. Dan Lewaraya memberikan kontribusi yang signifikan, saya hadir dan sampai pada titik ini menjadi bupati itu. Ibunya nuna makabuha mulaman. Pada Lewaraya una nama rarauru na una. Hamtuna nadukung ganyong ka. Jiki wangko aja hamtuna Lewaraya. Jadi kalau Bapak Ibu dalam 3,5 tahun saya tidak mampu memenuhi semua yang Bapak Ibu minta, traktor, macam-macam dan seterusnya, memang punya. Ya. Karena uang kita terbatas, persoalan kita banyak, sedangkan kebutuhan itu pada saat yang sama sangat banyak sekali Bapak Ibu. Dalam posisi seperti itulah saya harus mengkompensasikan Wanan Jawa. Gikiwang banyak. Kalau dia punya kebutuhan yang bersifat jasmani, yang bersifat lahiriah, saya tidak mampu penuhi. Maka saya berpikir, bagaimana sesungguhnya Lewaraya tidak hanya dalam jangka pendek yang kita dapat, tetapi dalam jangka panjang. Pi tunggu nyenunda Bapak Ibu. Kenapa saya tahu? Kuha kola na pareta bagian.
Saya ngerti sekali. Bapak Ibu saudara sekalian, pilar demokrasi mana? Ada 4, tapi yang saya sebut 2 dulu sekarang ini. Media massa dan partai politik. Fungsi partai politik adalah ada 3. 1, menyalurkan aspirasi. Yang kedua, agregasi kepentingan. Dan yang ketiga adalah rekrutmen politik. Minggu dulu maka Bapak Ibu saudara sekalian, dalam rekrutmen politik itu ada ruang yang terbuka. Ketika saya menjadi pejabat dan saya ada ruang untuk mengkaderkan orang di ruang publik, di ruang politik, dan di ruang birokrasi. Bapak Ibu tahu, ini hari saya buka. Pada waktu itu yang bersaing itu 2 orang yang jadi sekda, Umbu Damu dan Franky Rangamani. Orang mungkin kecewa, kenapa dikasih di sana? Bapak Ibu, saya orang selalu bilang begini, nak ajar kena amamu. Ada ruang yang kau harus berbicara di ruang publik yang didengar oleh semua orang, ribuan orang. Ada yang kau berbicara, na tuda ana una. Tapi ni manya una, upanjalilah karahari rapu, laun itikaran. Kau simpan itu menjadi bekal na kau. Dan hari ini terjawab, Bapak Ibu, baru saya berikan jawaban. Kalau di timur, di jalur birokrasi saya melahirkan elit yang namanya Umbun Ngadu Damu Sekda. Hari ini saya lahirkan di elit Bapak Ibu saudara sekalian melalui jalur politik Franky Rangamani dan Umbu Aldiri. Dan kalau kita sebut elit itu Bapak Ibu saudara sekalian, ini saya sengaja omong supaya orang jangan tempat curhat, ini tempat terhormat. Elit atau eliger itu dari bahasa Latin, artinya bunga. Tetapi dalam perkembangan zaman, dia mengalami perluasan makna, yaitu orang-orang bernilai. Jadi kalau kita disebut elit, harus bernilai. Bernilai bagi siapa? Bernilai bagi diri, bagi keluarga, bagi orang banyak, terlebih bagi bangsa dan negara. Bukan untuk pribadi kita, Bapak Ibu saudara sekalian. Begitu baru disebut elit. Tapi yang kita sebut elit, yang nak dia bikin itu bukan elit, bro, petualang namanya itu, pecundang namanya itu. Nah benar kita omong itu, ya, Bapak Ibu. Gini ngomong gitu, saya melahirkan di ranah birokrasi dan di ranah di barat sini saya lahirkan yang 2. Ya, di timur sana ada Umudam, ada Lupe sana kita lahirkan sana. Ada Umbu Tokum ini kita lahirkan elit baru. Ya, di tengah sana itu kita lahirkan Umbu Yanto di Kidong sana. Ada Ramukon sana, ya. Di utara sana ada Bu Jefon sana. Di selatan sana, ini nyala Unu Etikaramu. Nanti kita bicara dengan Bu Yada. Siapa kita harus lahirkan? Begitu bro. Jadi begitu. Bukan tidak ada juga. Cuma kita harus bicara dulu dengan, ya, bagaimana kita melahirkan elit ini. Aku mohon bulda bana tomat tunjarakan aptana bulnua batu mulih. Saya mau sampaikan pada kita semua bahwa kalau hari ini Bapak Ibu dicocoki dengan berbagai informasi-informasi yang tidak benar, bahwa di bawah kepemimpinan ini Daning Aparaman, di bawah kepemimpinan ini ada intimidasi, ada tekanan untuk para lurah, untuk para camat, untuk para ASN, untuk masyarakat, untuk pilih pakai, tidak ada Bapak Ibu. Saya mau sampaikan, demokrasi itu adalah pestanya rakyat, harus riang gembira. Sebab dalam demokrasi, dalam pesta itu bukan, ya, suasana batin yang tertekan, tidak ada. Tidak ada orang pesta tertekan, tidak ada. Pesta itu riang gembira, asik, gacor abis menang. Ya, begitu Bapak Ibu. Sehingga dengannya saya tidak perlu berbicara banyak di lewat sini. Lenyi mendapat. Karena hari ini jala pindi dan jala juga ada bambu atau liam. Dan jala juga ame bambu. Kaki kini bambu itu Bapak Ibu saudara sekalian. Dari timur sana ndakan dian. Dari selatan sana ndakan dian. Dari utara ndakan dian. Dari tengah nyuma lakambir lakota ndakan dian nyuma. Saya kasih tahu. Tetapi hari ini saya mau menjadi orang yang dicatat dalam sejarah perpolitikan di Sumber. Ada legacy, ada warisan yang saya tinggalkan. Oh, pada jadi Bupati Nyuna, ada lintasan, ada karpet merah yang diberikan secara fair, secara utuh pada seluruh anggota ini. Begitu Bapak Ibu saudara sekalian.
Yang kata panggiarannya jaga pelapang. Jaga pelapang. Jadi elit itu atau jadi kader itu harus ada bongkarnya. Tapi pada saat yang sama jangan hanya membongkar, harus ada ujung. Begitu Bapak Ibu saudara sekalian. Ini sudah ada bongkar, sudah betul. Tapi ujungnya kurang enak, meninggalkan akar pahit. Tidak bagus Bapak Ibu saudara. Kita tidak disebut elit atau orang-orang bernilai, tetapi sesungguhnya sebaliknya. Bapak Ibu. Ang umuhang mo naman tumatunyaran ka ng tanong mundo waktu muli. Pada kesempatan ini juga saya mau sampaikan pada kita semua bahwa mengapa saya sampaikan bahwa tidak ada tekanan, tidak ada intimidasi dan seterusnya. Hari ini saya Bupati Sumba Timur yang sedang melaksanakan cuti di luar tanggungan negara. Dari tanggal 25 September sampai dengan 23 November nanti. 23 November tengah malam jam 12 lewat 1 menit masuk tanggal 24 November Tama Beli menjadi bupati sampai dengan 2025 Bapak Ibu saudara. Kung Beli na nakawakal yun. Ya. Beli man. Bapak Ibu, apa artinya Bapak Ibu? Ini kita harus memberikan pencerahan kepada masyarakat. Supaya unar masyarakat itu manang baca una-wana. Japu na kita mo amawan. Tapi bagi saya Bapak Ibu tidak ada waktu. Bapak Ibu bisa lihat apakah saya pernah menanggapi, ya, apakah saya pernah menjawab atau saya pernah melaporkan berbagai hal yang berkaitan dengan hujatan, fitnahan, kejian seperti itu. Tidak ada. Tidak ada waktu bagi saya. Karena bagi saya adalah kepentingan rakyat lebih besar daripada sekadar kepentingan pribadi saya. Oleh karena itu, saya mau sampaikan pada kita semua, kalau hari ini apa yang disampaikan oleh Pak Eben Rangabani tadi, bapaknya menanam, siapa yang menanam angin akan menuai badai, siapa yang menanam batu dia akan kecewa pada akhirnya, siapa yang menanam padi dia akan menuai padi juga, siapa yang menanam jagung pasti dia akan berbuatan. Ini semua hidup ini berpasang-pasangan. Kenapa saya sampaikan demikian Bapak Ibu saudara sekalian? Kalau Pak Rangabani dia sudah hitung 30-40 tahun yang akan datang, Bapak Ibu saudara sekalian. Saya juga satu guru, satu ilmu dan beliau. Tapi mungkin referensi beliau masih silabus yang lama, literatur yang lama. Tetapi semangatnya sama. Adalah bagaimana sesungguhnya mementingkan rakyat itu di atas segala-galanya. Dengan berbagai cara Bapak Ibu saudara sekalian. Kenapa saya sampaikan demikian? Beliau sudah berpikir. Ketika saya juga di Pemdes pada waktu lalu, beliau di DPRD, keliling kita ini. Yang dia bicarakan adalah bagaimana Lewa ini mekar kecamatan. Cikal bakal kecamatan itu nanti akan dia menjadi embrio untuk menjadi daerah otonomi baru. Dan ketika menjadi daerah otonomi baru, semuanya berarti birokrasinya sudah harus siap. Para anggota-anggota dewannya juga harus siap dari dapil yang bersangkutan, karena yang tidak terpilih di tempat yang pada waktu lalu terbuka ruang untuk dia bisa menjadi DPRD tempat yang daerah otonomi baru itu. Dia sudah pikirkan itu semua Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu saudara sekalian, saya mau sampaikan pada kita bahwa apa yang ditanam itu sudah membuka ruang bagi saudara-saudara kita. Pak Eben Rangabani tidak sekolah tinggi, hanya SMA. Tetapi dia bilang jangan ikut saya, ikut yang sekolah itu. Karena memang semang zamannya sekarang ini hanya dengan sekolah saja kita bisa melihat perubahan demi perubahan, perbaikan demi perbaikan. Yang ada pahakola ang buah mula pada muda. Sekarang pertanyaan, gimana nih tinggarang Chris Pry itu lalu langkah mana ini menjadi bupati? Bapak Ibu sama kasih tahu. Jadi bupati itu hanya 2 saja. Kalau kita menjadi bupati, asik nikmati itu fasilitas semua. Semua itu sudah ada semua di rumah jabatan. Ada sopir, ada ajudan, ubar hela, oto ning mabunga kopido, puru ning mabunga kopido. Uhidu, laku lah mahidu ning kamabayar ko nyum. Laku lah hotel pada semua sudah dibayar negara. Karena kita dianggap orang-orang yang bernilai tadi disebut elit. Kalau kita mau pikir saja itu, rakyat mau seperti apa? Toh pada akhirnya sama Pak Abdullah Haris bilang tadi, tetap dana transfer itu naluh. Tapi bagi saya Bapak Ibu saudara sekalian,
kalau masih ada stunting, masih ada kemiskinan ekstrim, masih ada infrastruktur, baik di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, jalan, dan berbagai hal lainnya itu masih belum Bapak Ibu, maka saya harus menjadi orang yang terdepan, yang tidurnya tidak terlalu harus banyak, harus berpikir untuk masyarakat ini. Pertanyaannya, kenapa Bapak mau maju kalau memang kerjaannya banyak? Saya mau sampaikan, pemimpin itu, Bapak Ibu saudara sekalian, dia harus menjadi orang yang terdepan. Nang amang buan tunung, ambung ngang tadi jangan dede dan ngang hamtun ada anak kia tadi bilang. Ambu katuda kali una ya kadedi dah ketutan kia. Kau harus pastikan bahwa anak-anakmu, adik-adikmu itu sudah semua dalam keadaan nyaman, aman, baru kau memikirkan dirimu. Sumba Timur ini belum teraman. Nyata yana tahuba yana ang buah bulabana. Dedi tahaman dapatnya tahu lama apa. Sumber daya manusia kita masih sedikit, tingkat pendidikan kita sedikit. Daya juang kita, power struggle-nya kita belum terlalu sama dengan orang luar. Dibutuhkan pemimpin yang mapairungan itu, dan dibutuhkan pemimpin yang punya keberanian yang cukup untuk menciptakan posisi tawar bagi masyarakat. Saya tidak bilang yang lain tidak cukup, pengalaman tidak. Tetapi saya sudah membuktikan, sebagaimana disampaikan oleh Pak Abdul Haris tadi. Yang lain dia masih bilang, ya saya akan lakukan ini, saya lakukan ini. Tadi saya bercanda dengan Umbu Yara Pelangira. Di antara kita semua yang saya bilang, coba lepas sama kita. Ya kasih motor, kasih supir, ya. Sekarang pergi di desa yang paling unik. Kasih tahu, pakai acak aja, salah satu nama desa. Pergi di Laitaku misalnya. Apakah semua kita tahu yang calon sekarang? Tidak semua tahu Bapak Ibu. Kalau saya dan Pak Franky dan Amani, 180 desa kita sudah pergi. Kita sudah pergi. Kamu kasih tunjuk foto sekarang, siapa yang kepala desa di mana? Kita tahu mukanya. Berapa dia jumlah masyarakat miskin? Berapa orang yang stunting di sana? Kemiskinan ekstrimnya berapa? Dia punya transportasi, dia infrastruktur jalannya seperti apa? Kita tahu. Bapak Ibu, kita tahu. Mahambala itu ada di Tanah Rara, Bapak, di Matawai Lapau, Bapak. Kalau kita arah Nggogi belok kanan dari Katikutan atau Bapak, benar itu? Ya, begitu Bapak. Ya. Dan itu yang kita sudah kasih itu, ketika Seroja kita kasih puluhan rumah untuk dan sarana air bersih sanitasi. Ang buang buldaman tomat tu jarang anak tanah bulno waktu mulih. Saya juga harus minta maaf kepada warga Lewa. Ya kalau sekiranya dalam 3 tahun setengah ini kita belum bisa memenuhi segala yang Bapak minta, harapan Bapak. Kita juga mungkin saja belum bertemu di titik-titik yang kita pernah datangi yang lalu. Kita harus akui. Kenapa Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Karena persoalan kita terlalu banyak Bapak Ibu. Ya, persoalan kita terlalu banyak untuk diselesaikan. Kita tidak sempat juga untuk syukuran untuk kemenangan kita. Tidak ada syukuran pada waktu itu. Syukuran untuk masuk rumah jabatan juga tidak ada itu hari. Ya, kenapa? Karena dalam keadaan COVID pada waktu itu. Ya, sudah kita harus menyelesaikan ini berbagai persoalan ini akibat bencana dan seterusnya. Belum lagi itu virus babi, belum lagi itu surah, belum lagi belalang Bapak Ibu saudara. Yang Bapak Ibu juga sini rasakan. Yang bagi orang sebagian menyatakan bahwa hal yang tidak mungkin itu belalang. Tetapi saya bilang, kalau Tuhan berkenan, tidak ada yang tidak bisa. 6 Februari 2023, saya liburkan seluruh semua ini sekolah, semua ini kantor, untuk kita perang terhadap belalang. Yang diawali dengan doa, baik oleh Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan saudara-saudara kita dari Merapi. Dan ternyata Bapak Ibu, syukur puji Tuhan, belalang itu sekarang tidak ada lagi. Dalam posisi ini Bapak Ibu saudara sekalian, maka saya berharap kita semua harus bisa sudah ngerti bahwa kita dia enggak ada kita tangan jauh nama habubang ninya le jauh nuna dua ada pikanya gerak. Bapak Ibu saudara sekalian, yang saya mau sampaikan pada kita semua hari ini bahwa kalau Bapak Ibu saudara dengar, Bapak Ibu saudara lihat di media sosial dan seterusnya, bahwa kita juga hari ini, kalau ada yang saudara-saudara kita yang sekarang mempersiapkan diri untuk P3K itu adalah pilihan-pilihan yang sulit bagi saya ketika baru memimpin pada waktu lalu. Ada surat dari Menpan pada waktu itu, supaya
tidak mengangkat kembali lagi para honorer. Dan DPR juga menyoroti pada waktu itu. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya sampaikan ketika rapat dengan Menpan, bahwa kalau kebijakan ini terus dilakukan, maka saya pastikan bahwa kohesi sosial itu akan terganggu di Kabupaten Sumba Timur. Pasti bertambah orang miskin, Pak Menteri pada waktu itu. Dan saya pastikan bahwa akan terjadi gejolak di masyarakat. Beberapa kabupaten itu memang memutuskan kontrak dengan para PT. Tetapi saya memilih untuk tetap, walaupun pilihan itu berat untuk APBD kita memberikan pembiayaan, karena miliaran kita harus keluarkan uang untuk menggaji ribuan PTT ini. Tapi adakah Bapak Ibu berpikir bahwa dengan kebijakan itu hari ini formasi ribuan juga untuk P3K di Sumba Timur ini Bapak Ibu, yang notabene anak-anak kita juga, anak-anak kita juga Bapak Ibu. Dan syukur puji Tuhan, dalam keterbatasan itu kita mampu juga untuk mengalokasikan untuk PNS dan P3K TPP yang kita akan bayar 3 bulan tahun ini. Ya, 3 bulan untuk TPP itu, tunjangan perbaikan penghasilan. Mudah-mudahan PNS dan P3K itu di 2025 nanti, ini ada Ketua DPRD, saya sampaikan memang sama anggota DPRD yang hadir hari ini, bahwa kita berencana untuk memberikan lagi di tahun 2025 untuk TPP para ASN itu yang terdiri PNS dan P3K. Kenapa kita harus berikan Bapak Ibu? Karena logikanya sederhana saja. Yang PNS itu, yang P3K itu juga anak kita. Umbuk mandanyay, ama mandanyay, riana mandanyay, alaiya mandanyay, na menjadi PNS, na menjadi P3K, leleba mandanyay, tawa mandanyay, umbuk mandanyay. Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang bilang begitu, bahwa nyo nakakauna na mangalang Bapak Ibu, haja kang ngalang, maka nyo na ngalang, manak nyo tawang gena. Ay, wala iba dito nun. Sebab nyo gamo, ngalang apa jadi bupati. Tetapi dengan melihat bahwa kita bisa memberikan pada kurang lebih yang jadi P3K dan PNS itu kurang lebih 6.000 mau 7.000 itu syukur. Itu adalah doa. Dan saya yakin persis bahwa minimal doa dari para ASN itu untuk KP bisa sehat saja sudah sujud syukur bagi saya Bapak Ibu saudara sekalian. Kenapa saya sampaikan demikian Bapak Ibu? Supaya tidak terjadi pemahaman yang keliru bahwa kalau misalnya demokrasi ini berjalan dengan baik, kalau para ASN, camat, lurah, kepala desa itu tidak pilih sehat. Bukan begitu cara berpikirnya Bapak Ibu saudara sekalian. Diberi kesempatan kepada semua untuk memilih siapa yang dia yakini, yang sudah bekerja, yang sudah ada rekam jejaknya, yang sudah ada track recordnya, yang bisa untuk bagaimana sesungguhnya memperjuangkan hal-hal yang lebih baik. Itu Bapak Ibu saudara sekalian. Sehingga dengannya visi saya di tahun 2020-2024 sehati, sejahtera, harmoni dan tertib itu, maka di 2024-2029 tetap sehati, tetapi sejahtera, harmoni, tertib dan inovatif. Kenapa kita menambah inovatif? Karena sudah terbukti dan teruji dengan periodisasi yang pendek, masalah yang banyak, uangnya sedikit, dengan inovasi, dengan berbagai prestasi itu sendiri Bapak Ibu saudara sekalian, kita mendapatkan dana insentif fiskal itu dan dana insentif daerah itu 6.630.020.000 rupiah. Hadiah itu. Dan itu Bapak Ibu tidak dibahas di DPRD itu Bapak Ibu. Karena itu hadiah. Ruang terbuka untuk kepala daerah untuk mengalokasikan pada hal-hal yang terlewati, tidak bisa tersentuh dari hasil dengan DPRD dan pemerintah itu. Dan kewajiban kita untuk menginformasikan kepada pimpinan DPRD. Apakah masih dapat lagi insentif? 2025 masih ada lagi. Masih 32 miliar Bapak Ibu saudara sekalian. Mudah-mudahan itu ini banyak una, una. Bu Aldi ini sudah visi kamu saya. Amuro bagi naliliwan na yung bapawan. Ha, kandinya kawam. Kamuruk kawam. Bu Aldi sabi lang, Umbutokum saya bilang, ya kata Pak Ang muna umbutokum, kalau kita saling mendoakan na. Nyimi sehat, saya sehat. Iya toh. Dalam ya kesehat, maka doon ang buhang bunda ba na, ang buwaran doon. Kanguruk mewelaan na pada pimang, yung tagimara mewelaan, nakawan, oh, gitaret taruhan, iyan.
Terima. Tapi dia kehidup juga. Iwaran mula kahilong guni gawai. Traktor dia kau. Aku mau kenapa? Hidup dulu punya kaki di rumah punya negara. Anda jagawan aku pun. Maker wang aku pun. Aku rumah pun. Hidup dulu. Kenapa saya bilang sampaikan demikian Bapak Ibu? Karena ukuran keberhasilan seorang pemimpin itu bukan hanya ekonomi, bukan hanya pendidikan, bukan hanya kesehatan, bukan itu saya Bapak Ibu, tetapi memberikan ruang yang cukup. Pengkaderan itu adalah sebuah prestasi luar biasa dan yang paling terberkat Bapak Ibu saudara sekalian, orang lewat hari ini. Saya harus katakan itu, orang lewat hari ini. Ya, kamu akan melihat cahaya itu yang tidak semua dilihat oleh orang lain. Tetapi satu hal yang saya bilang, talo badi, kali istilah newan umiyadar, jaga talo badi lang murawan, jaga talo lakatungga terbis, jaga talo rihim akun laki kubaga aduh, ang panido pun. Ini kita memang. Kenapa saya bilang begitu? Karena semua orang berlomba-lomba untuk menjadi pemenang. Kita sudah keliling semua ini kecamatan. Jadi ya kawan udah la Facebook kawan ni kawan itu namanya saja dunia nyata. Dunia maya, yaitu lawannya dunia nyata. Jadi di situ sudah bilang sudah pasti ini jadi bupati, ya bupati dunia maya. Ini wakil bupati dunia maya. Tetapi adakah kita sadar Bapak Ibu saudara sekalian bahwa sesungguhnya rakyat ini sekarang sudah cerdas, rakyat ini sudah pintar, Bapak Ibu saudara, tidak bisa dicocoki dengan berbagai informasi yang berbagai hal. Contoh saja, Bapak Ibu, ketika ada himbauan untuk menyatakan datang sudah nanti ini kita akan pertemuan di salah satu kelurahan supaya mengganggu psikologi ini masa yang masih mengambang bisa mengikuti kita, orang langsung menjawab, Bapak, psikologi kami ini ada baik-baik saja. Mau omong apapun kami tetap sehati. Nomor satu. Nah ini, Bapak Ibu. Jadi kalau sekiranya saya senang di lewat sini kenapa? Jujur yang saya bilang apa? Jujur. Kalau pertemuan untuk kecamatan lewat induk saja. Kahali saja. Di letis saja. Di goa saja. Memang kita seakui ni milyo. Sini pemilih kan hambul namurata milyo to. Lewat to. Di goa sana hanya 7.600 sekian. Tapi yang hadir itu 3.500 lebih. Kursi penuh. Masih ada yang duduk. Ya. Mudah-mudahan main nambah. Jadi semakin yakin saya. Saya pergi Pinupahar juga 1.000 juga. Pergi di Karero 1.000. Di Matawela Pau 1.000 juga. Ngadungala juga 1.000 terus. Tidak ada ratus-ratus. Binu pengalam. Habis itu juga orang dari Lobelia. Kandidat tidak boleh pulang dulu. Gacor ke di mana. Ini punya lebih Pinupahar ya. Biar pagoda karena yang lagi dia jaga roh ke Adelia. Dia kakak baru Bapak Ibu saudara, itu kenapa? Itu kalau dalam ilmu sosial itu ya, bahwa kalau orang sudah begitu, dia itu kamu datang bawa apapun itu dia tidak mungkin mau. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa dia memilih orang yang pas, pantas untuk membawa perubahan ini. Tetapi kita jangan salah juga. Kita jangan salah juga. Bawa nak kena KP, dia sudah pas aman. Orang punya 1.000 akal untuk itu. Ya, 1.000 akal untuk bagaimana sungguh. Tidak bisa dengan satu orang dia pakai orang lain. Tidak bisa orang lain dia pakai orang lain. Tidak bisa dengan cara ini misalnya uang kerohu dan jadi hilibuang bimoli. Dapat jadi bimoli pang ngakarnya duit. Buahnya 5 kabul dan biu, pahanya hangau dan biu, pahanya 2 ngahun, pahanya 2 ngahun dan biu bisa 3 ngahun dan seterusnya. Tapi Bapak Ibu, kalau orang sudah sayang, terlanjur sayang, kalau sudah satu hati, apapun tidak bisa. Dan lewat raya ini akan buktikan begitu dengan hamba. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa ruang demokrasi ini adalah ruang di mana terbuka sirkulasi elit. Dan saya harus meyakini bahwa ada periodisasi kalau kita memimpin. Saya diberi kesempatan kalau Tuhan perkenankan naik lagi berarti 2024, 2029. 2029 saya harus menarik diri dari peredaran.
Karena apa? Ruang demokrasi tidak memungkinkan lagi, dan sudah pasti sirkulasi elit, dan itu ya hal yang alamiah, ya hal yang memang lumrah. Sehingga dengannya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kita disebut berhasil, kalau kita disebut bisa memberikan, menciptakan kaderisasi, baru itu bisa disebut orang-orang yang menciptakan regenerasi atau kaderisasi. Dan hari ini saya membuka ruang terbuka dari timur sana, dari barat sini, utara sana, dari tengah sana, dari selatan sana, untuk berkompetisi secara sehat. Tetapi yakinlah, jadilah orang yang beruntung. Karena sesungguhnya orang yang beruntung adalah ketika kesempatan itu datang, dia sudah siap menyongsong kesempatan itu. Hari ini Franky Rangabani sudah siap menyongsong itu. Ya, dia hanya bisa melanjutkan kalau Bapak Ibu menentukan di tanggal 27 nanti itu. Kalau dilewat sini kalah terus, Bapak Ibu berpikir Franky maju 2029. Nggak usah. Kalau kalah di lewat raya sini, ini saya kasih tahu memang. Kenapa sampaikan demikian Bapak Ibu? Karena sesungguhnya semua ini mempunyai kesempatan yang sama. Tetapi lewat raya terkenal karena dia solid, dia satu. Dan sudah dibuktikan dari pilkada ke pilkada, kalau Leo masuk itu pasti menutupi suara-suara yang lain dan pasti menjadi penentu untuk menjadi kemenangan. Saya pikir ini yang saya sampaikan Bapak Ibu saudara sekalian. Tadi sudah dijelaskan survei dan seterusnya, ya. Dan saya mau sampaikan pada kita bahwa survei itu sudah bisa membuktikan bahwa PDIP melakukan survei, Gerindra melakukan survei, dan terkonfirmasi juga. Dan titik pertemuan kita yang banyak dan masa yang menghadiri setiap pertemuan yang ribuan, berarti dia linear, dia searah antara survei dengan kenyataan di lapangan. Oleh karena itu saya berharap dengan sungguh lewat raya akan membuktikan tanggal 27 November. Besok kami akan, sebentar malam kami akan di kota sana, ditunggu oleh saudara-saudara kami kaum muslimin di Kampung Bugis sana. Ya, besok kami akan naik ke selatan, menginap di sana, pergi menginap 2 malam sana, turun, pergi lagi dan menginap lagi di selatan. Kenapa? Karena orang-orang dari kampung ke kampung meminta kami untuk harus bertemu langsung dan berdiskusi, bertemu bertatap muka Bapak Ibu. Tidak ada yang kami bawa, ya, semua masyarakat sudah siapkan. Begitu cintanya masyarakat kepada paket sehati, karena kami, dia tahu hati kami untuk masyarakat itu sendiri. Demikian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Sekali lagi saya berharap bahwa masyarakat di Lewa Induk ini akan membuktikan nanti di tanggal 27 November, dan saya yakin, bahkan aku yakin bahwa Lewa Raya ini pasti memenangkan KPFR dan menjadi penentu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam untuk kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebelum saya mengakhiri secara keseluruhan sambutan saya ingin menyampaikan kepada kita semua, ini adalah contoh kertas suara. Kalau Bapak Ibu nanti terima kertas suara dari petugas di TPS, dibuka walah mayauna, dibuka utuh penuh. Ketika sudah dibuka utuh begini, karena kita sudah berdoa dari rumah sampai di bilik suara lagi berdoa, jangan ragu-ragu, ambu hilim bimbit. Pastikan bahwa ambu hilim baili lakawan. Tidak boleh. Padahal banyak kuna behangkanya hamtuna dia nomor 1. Pakai baju putih tertulis KPFR. Hamtuna. Tadi mawana hamtuna Pak Abdul Haris, ya biada. Kalau betul, kalau sudah banyak ibu-ibu berarti itu ketulusan dan keikhlasan. Dan hasil survei juga menyatakan bahwa bapak-bapak itu pada tingkat tertentu dia itu ketika dia mendengarkan arahan keluh kesah dari para ibu, 90% dia akan mengikuti. Ya. Berbeda dengan ibu-ibu. Kalau dia sudah
yakin betul siapapun yang datang itu dia tidak akan mau. Ya, dan saya pikir bahwa hari ini di lewat sini sudah pasti. Tusuk nomor. Tusuk nomor. Hada. Ya, yang di belakang itu maju. Mayo kena. May parong yo na amu hilingarang. Kata ya, semua. Itu yang di sapi-sapi itu yang ada duduk di belakang sana, aduh. Tidak berbalu lah kajian na. Yo, okay. Ya, itu yang kerudung di belakang itu semua adik-adik. Ya, kalau saya bilang, Coblos nomor. ya, ayo, maju. Nanti orang foto tadi nggak tahu lalu yang mana nanti. Aduh. Masuk situ ya. Mari maju. Ya, mari. Jaga wangu tiang sehati buahnya pemain. Buahnya jakar 5 tenu. Ya. Sehati buahnya. KPFR pengalan. Coblos nomor 1. Ya toh. Lewa jaga wangu tiang terus sambil lewa itu lewa wangunya menang. Okay? Ya. Di belakangnya sehati buahnya. Ya. Asik dulu. Sini. Jangan pele. Sehati. KPFR. Coblos nomor. Lewa. Terima kasih. Kayak banyak, kalah benar. Ya, kita berikan aplaus sekali lagi untuk Bapak Krisno Galang Moprai.